A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu 'alal mabuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bi fadlillahi ta'ala bi taufiqi ikhwatil kiram azalan wa iyakum, di dalam kesempatan subuh kali ini bi fadlillahi ta'ala kita bisa bermuajah kembali dengan MC ini Kang Ai dalam sesi kajian tafsir hidupnya para pejuang di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana di dalam potret kaum muslimin kita mendapati suatu fenomena yang kemudian bisa dikatakan sangat menarik, berkaitan dengan bagaimana sampai pada taraf, katakanlah sebagaimana Allah gambarkan di dalam surat Ali Imran ayat ke-173, di mana musuh-musuh ketika kemudian telah mengepung katakanlah kaum muslimin, dan ini berkaitan dengan kisah di dalam perang Uhud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Alladzina qala lahumun nasu, yakni mereka-mereka yang kemudian mereka di sini adalah orang-orang beriman yang kemudian berkata seseorang kepada mereka, alladzina qala lahumun nasu, yakni orang-orang di mana ada orang yang berkata kepada mereka, kepada orang yang beriman ini, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia itu telah mengumpulkan qad jama'u lakum, yakni telah mengumpulkan pasukan lakum, yakni untuk kalian, maksudnya li hujumikum, yakni untuk menyerang kalian, fakhshawhum, maka takutlah kemudian takutlah kalian kepada mereka. Apa yang kemudian terjadi? Fazadahum imana, hal ini justru malah menambah kuat keimanan mereka. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, dan mereka kemudian menjawab sepenuh keimanan, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ini cukuplah kemudian Allah menjadi penolong kami dan Allah sebaik-baik pelindung. Nah, di dalam ayat ini para pemirsa yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini menariknya adalah para ulama, termasuk juga di dalam kitab tafsir Al-Hafidh Ibnu Katsir. Jadi dalam hal ini gambaran, alladzina ini adalah baginda Nabi SAW, juga para sahabat. Ini adalah para sahabat Nabi SAW yang kemudian ketika ditakut-takuti oleh musuh itu di dalam situasi katakanlah kondisi pasca perang Uhud, alladzina tawa'adahumun nasu bil jumu' wa khufuhum bi kasratil a'da, ini mereka-mereka kaum mukminin yang kemudian seseorang itu menjanjikan kepada mereka, menakut-nakuti, katakanlah mengancam, memberikan peringatan kepada mereka orang yang beriman, bil jumu', dengan kumpulan orang, ini kumpulan musuh, wa khufuhum bi kasratil a'da, dan menakut-nakuti mereka dengan banyaknya musuh. Famaktasadu lidzalika bal tawakkalu 'ala Allahi wasta'anu bihi. Dan apa yang kemudian terjadi? Mereka tidak merasa katakanlah merasa lemah,
Ya, ada mereka semakin kuat tawakalnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, minta pertolongannya. Waqalu, dan mereka mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah kemudian Allah dalam hal ini menjadi penolong dan juga sebaik-baik pelindung. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini menggambarkan keyakinan itu sendiri. Dan menariknya adalah di dalam beberapa riwayat ucapan ini pula yang kemudian disebutkan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, warawa Al-Bukhari an Ibni Abbas hasbunallah wa ni'mal wakil qalaha Ibrahim alaihi salam hina ulqiya fin nari. Ucapan ini pula yang kemudian dahulu kala itu pernah diucapkan oleh Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihi salam ketika beliau dilemparkan oleh orang-orang Bani Israel ke dalam api neraka jahanam itu sendiri. Jadi ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil ini pada prinsipnya merupakan ucapan yang menjadi ciri khas orang mukmin yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bicara tentang katakanlah sejarah perjuangan orang-orang beriman, maka pada prinsipnya salah satu ucapan yang lazim harus menjadi ucapan yang kemudian terucap di lisannya para pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah ucapan hasbunallah ni'mal wakil. Dan ucapan ini para pemirsa ngaji subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah ucapan yang dahulu kala diucapkan kemudian oleh Nabiullah Ibrahim, di mana ucapan mengandung pujian sekaligus mengandung permintaan tolong kepada Allah Tabaraka wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan ini kan jelas menggambarkan sepenuh keimanan. Karena orang kemudian memproklamirkan hasbunallah, cukuplah kemudian Allah. Cukuplah kemudian Allah dalam hal ini sebagai zat yang memberikan pertolongan kepada kita. Wa ni'mal wakil. Dan kalimat yang pertama hasbunallahu diikuti dengan wa ni'mal wakilu, di mana lafal ni'ma ini diutarakan oleh para ulama merupakan bentuk af'alul madhi. Ini dia termasuk fi'il jamid, kata kerja yang kemudian tidak akan kita dapati katakanlah fi'il mudhari'nya. Dia fi'il madhi ni'ma saja, tidak ada fi'il mudhari'nya. Wa ni'mal wakilu, ini merupakan af'al li insya'il madhi. Jadi kata kerja yang menunjukkan madhul, pujian. Di sini pujian kepada siapa? Kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah yang maha layak kemudian mendapati segala pujian. Wa ni'mal wakil. Dan kemudian Allah adalah sebaik-baiknya pelindung itu sendiri. Nah, kalau kemudian orang sudah pada puncak kalau di dalam perjuangan keyakinan, sepenuh keyakinan Allah yang kemudian memberikan pertolongan, Allah yang kemudian maha pelindung, memberikan perlindungan. Pertanyaannya, siapa yang kemudian bisa mengalahkan, menghancurkan orang yang telah Allah tolong? Siapa yang bisa mencelakakan orang yang telah Allah berikan pertolongan? Tidak ada. Siapa yang bisa kemudian membinasakan orang yang telah ditolong oleh Allah? Tidak ada. Jadi kalimat hasbunallah ni'mal wakil ini jelas menggambarkan keyakinan kepada zat, ketawakalan kepada zat yang maha perkasa, yang maha kuat atas segala macam urusan. Ini kan ketauhidan. Ini ketauhidan. Maka hal yang sama ucapan ini pun juga diucapkan wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Hina qalu, ketika orang kafir kemudian mengatakan kepada kaum mukminin, Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan juga katakanlah para sahabatnya, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Jadi ditakut-takuti. Apa yang kemudian terjadi? Fazadahum imana. Ini yang kemudian malah menambah keimanan. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Warahu an-nasai wal ajib annal hakim rawu. Thumma qala su'an syati su'in walam yajhaw. Alam ta. Nah, dalam hal ini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Tafsirul Jalalaini di sini digambarkan yang dimaksud dengan qala lahumun nas alladzina badal min alladzina qablah aw na'at. Ini menggambarkan sifat orang beriman itu sendiri. Jadi orang-orang yang kemudian
orang beriman yang kemudian ketika seseorang mengatakan kepada mereka, qala lahumun nasu, qala lahum an-nasu qad jama'u lakum, inna nasa qad jama'u lakum. Yang dimaksud adalah orang yang dimaksud adalah Naim bin Mas'ud al-Ashja'i. Qala lahumun nas, ay Naim bin Mas'ud al-Ashja'i. Inna nas, ay Abu Sufyan wa ashabahu. Inna nas, sesungguhnya orang-orang, yakni Abu Sufyan wa ashabahu, yakni Abu Sufyan sebelum ia masuk Islam. Karena ini peristiwa berkaitan dengan Uhud itu sendiri. Berkaitan dengan Ghazwatu Uhud. Nah, sesungguhnya Abu Sufyan dan para sahabatnya, karena di dalam catatan sirah kita mendapati bagaimana kemudian di dalam perang Badar Al-Kubra, kepemimpinan kafir Quraisy tadinya berada di pundak Abu Jahal telalahi, kemudian dia mati, begitu pula para tokoh-tokoh utama, para ru'asa kafir Quraisy yang lainnya. Itu banyak yang kemudian mati dalam perang Badar Al-Kubra. Yang lainnya mati terkena penyakit mengenaskan sebagai bentuk laknat dari Allah atas mereka, perbuatan jahat mereka. Jadi kalau misal kita lihat, memang di dalam fase sejarah itu perjuangan baginda Nabi SAW juga para sahabat radhiyallahu taala anhum di dalam memperjuangkan agama itu mendapati kemenangan demi kemenangan. Bagaimana kemudian kita mendapati kemenangan kaum mukminin pasca hijrah katakanlah ke Yasrib itu dan tegaknya kekuasaan Islam yang tadinya katakanlah kaum mukminin, kaum muslimin berada di dalam situasi tertekan pada periode Mekah itu, setelah tegak kekuasaan Islam, semakin kuat persatuan kaum mukminin, mendirikan suatu gambaran basic kekuatan yang memiliki fungsi sebagaimana Allah Ta'ala gambarkan di dalam surat An-Nur ayat 55 itu. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi. Sampai kemudian kepada gambaran ayat wala yubaddilanna min ba'di khaufihim amna. Jadi berganti kemudian rasa takut dengan rasa aman sentausa. Karena memang sifat kekuasaan atau sifat kekhilafan di dalam Islam itu, ini sebagaimana disyaratkan di dalam surat An-Nur ayat ke-55, ini gambarannya adalah suatu entitas yang kemudian memiliki fungsi dalam hal ini memberikan tamkin, kemampuan walau yumakkinan nalhum dinahumul ladzi tadzulahum. Ini memberikan tamkin, kemampuan kepada orang yang beriman untuk menegakkan agama yang Allah ridhoi, menegakkan syariat Islam. Ini fungsi adanya kekuasaan dalam Islam. Yang kedua, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Yang kedua adalah memiliki fungsi menjaga keamanan, kehormatan Islam dan kaum muslimin. Maka relevan itu sifat yang kemudian Allah gambarkan tentang sifat kekuasaan di dalam Islam, yakni sifat kekhilafahan di dalam Islam itu sendiri, yang kemudian tegak di atas fondasi akidah Islamiyah, wa'adallahu alladhina amanu, dan juga tegak dengan bangunan syariah, wa amilus solihat. Ini gambaran bahwa prinsip kekuasaan dalam Islam itu bukan untuk katakanlah menjajah, berbuat zolim, menzolimi rakyat, berbuat jahat kepada mereka, mempersekusi dakwah, apalagi tidak. Karena berbicara tentang kekuasaan dalam Islam, itu fondasinya, akidah dan bangunannya adalah syariah. Makanya relevan kalau kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala menjanjikan kekuasaan atas muka bumi, kekhilafahan, itu dikaitkan janji ini kepada siapa? Khusus kepada orang yang beriman dan beramal salih, kepada orang yang berakidah Islamiyah, dan juga menegakkan, mengamalkan syariat Islamiyah di dalam kehidupan. Nah, kalau kemudian kepada individu begitu modelnya, tentu individu yang beriman dan beramal salih, yang mengamalkan syariat Islam, ketika mereka diamani kekuasaan relevan, pasti mereka akan membangun kekuasaan di atas fondasi akidah Islamiyah dan menegakkan syariat Islamiyah secara totalitas, kafatan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Nah, ini kan relevan. Nah, ketika kemudian, makanya ketika Allah menyifati kekhilafan, Allah gambarkan wala yumakkinan lahum dinahumul ladzi tadzalahum, yakni mereka
benar-benar kemudian Allah akan memberikan tamkin, kemampuan, kekuasaan untuk menegakkan agama yang Allah ridhoi atas mereka, menegakkan Islam, menegakkan syariat Islam, dan mengubah rasa takut dengan keamanan. Nah, dalam situasi, hatta ketika mereka dalam situasi terdesak, sama seperti katakanlah orang beriman, dalam hal ini Nabiullah Ibrahim alaihissalam memberikan keteladanan kepada kita. Hatta ketika beliau kemudian dilemparkan ke dalam api neraka jahat, ke dalam api, kepada api yang dibuat oleh orang-orang Bani Israel itu berbuat jahat kepada beliau alaihissalam. Yang terjadi justru dalam hal ini Nabiullah Ibrahim Allah selamatkan dan beliau mengucapkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan bagaimana kemudian kita mendapati hatta ketika bagi Nabi SAW juga para sahabat terdesak kan? Dalam situasi yang kemudian cukup sulit, perang Uhud. Nah, dalam hal ini yang dipimpin karena tadi sebagaimana utarakan, jadi pasca matinya orang-orang kafir Quraisy, para pemimpinnya, apakah yang mati di medan perang Badar Al-Kubra seperti Abu Sufyan, Uqbah bin Abi Mu'ayth, Syaibah dan sebagainya, beberapa tokoh itu mereka mati menggenaskan di dalam perang Badar Al-Kubra. Nah, selebihnya seperti Al-Walid bin Al-Mughirah, Al-As bin Wail dan sebagainya, tokoh-tokoh ru'asa kafir Quraisy itu yang mereka sering berkumpul di Darun Nadwah untuk membicarakan urusan berkaitan dengan kanjeng Nabi SAW dan membuat makar. Nah, orang-orang ini itu selebihnya itu mati dengan penyakit mematikan. Setelah Jibril katakan mendatangi mereka, kemudian melaksanakan perintah dari Allah, kemudian untuk menyampaikan penyakit yang kemudian mematikan. Ditiupnya oleh Jibril itu ada yang buta, kemudian ada yang kemudian semakin parah sakitnya, hingga kemudian mereka menjemput kematian dalam keadaan mengenaskan. Nah, pasca perang Badar ini itu keadaan kafir Quraisy itu semakin lemah pada prinsipnya. Maka ketika terjadi perang Uhud itu dipimpin oleh Abu Sufyan dan para sahabatnya dahulu sebelum masuk Islam. Hingga akhirnya kemudian kan pada fase Fatu Mekah ini Abu Sufyan sebagai pemimpin kafir Quraisy ketika itu kemudian masuk Islam bifadillahi ta'ala. Nah, dalam hal ini innan nasa ay Abu Sufyan wa sabahu pada jama'u lakum al-jumu' liyastasilukum, yani dalam hal ini berkumpul sekumpulan pasukan untuk menghancurkan kalian. Fakhshawhum, dan takutlah kalian agar mereka kemudian wala ta'tuhum, maksudnya kalian jangan mendatangi kepada mereka. Fazadahu dzalikal qaul, nah perkataan yang demikian ini hanya memperkuat keimanan tasdiqan billahi wa yaqinan. Ini malah memperkuat keimanan itu. Wa qalu hasbunallah kafaina amrahum. Jadi dalamnya cukuplah kemudian Allah dalam hal ini sebagai pemberi pertolongan di atas urusan mereka ini. Wa ni'mal wakil, dalam hal ini ini sebagai zat yang kemudian diserahkan ke urusan. Dan ini kan menggambarkan jelas unsur ketawakalan. Bagaimana kemudian kita menyerahkan urusan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana pada akhirnya mereka wa kharaju ma'an Nabi SAW. Dalam hal ini orang-orang yang beriman itu pergi kemudian ke pasar Badar itu. Yang apa yang kemudian terjadi? Mereka pergi kemudian ke pasar Badar itu. Yang ada adalah Abu Sufyan dan kawan-kawannya justru malah tidak muncul.
Kenapa? Karena dalam hal ini wa alqallahu ar-ra'ba fi qalbi Abi Sufyan washabihi. Karena Allah kemudian melemparkan kata rasa takut di dalam hatinya Abu Sufyan dan para sahabat itu, falam ya'tu wa kana ma'ahum tijarat faba'u arabihu. Dalam hal ini mereka, padahal kemudian mereka dalam hal ini dia kemudian tidak muncul tuh. Nah, yang ada kemudian malah kaum muslimin itu mendapatkan keberuntungan, mendapatkan keberuntungan itu sendiri. Nah, dalam hal ini para pemirsa ngaji subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, model gambaran hidupnya para pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala yang semacam ini tentu sangat dibutuhkan dalam sama saja apakah kemudian ketika seseorang pejuang berjuang di jalan jihad fisabilillah misalnya, atau di dalam medan yang namanya afdalul jihad, melakukan muhasabatul hukam misalnya, jelas seorang ulama, seorang dai yang kemudian melakukan muhasabatul hukam dengan resiko kematian atau resiko katakanlah di penjara dan sebagainya, resiko kematian misalnya, maka dalam hal ini membutuhkan aspek keimanan, ketawakalan. Karena ketika kemudian kita mendapati bagaimana baginda Nabi SAW dan juga Nabiullah Ibrahim AS berada pada puncak-puncak pertentangan di jalan dakwah itu. Karena pada prinsipnya semakin kuat keimanan, semakin besar kemudian ujian. Dan mereka telah mencontohkan, mereka Allah berikan pertolongan, dan syaratnya adalah mereka dengan sepenuh keyakinan, ketawakalan, itu berada istiqamah, katakan berada di jalan Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan urusan berkaitan dengan mereka yang memusuhi agama dan dakwah sepenuh keyakinan kepada Allah Tabaraka wa taala. Dan kita mendapati sama saja apakah dalam perang Badar atau dalam perang Uhud, baginda Nabi SAW menggambarkan sosok yang kemudian secara katakanlah secara material bagaimana kemudian mempersiapkan itu para sahabatnya, mempersiapkan katakanlah baju perang, secara ikhtiar itu mempersiapkan katakanlah persenjataan dan sebagainya. Di sisi lain Nabi SAW pun juga berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sepenuh keyakinan, baik sebelum perang Badar, sebelum perang Uhud, bagaimana kemudian Nabi SAW memastikan kesiapan para sahabatnya berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perang Uhud yang kemudian ditakuti oleh orang-orang munafikin, pada kenyataannya Abdullah bin Ubay bin Salul kan orang yang kemudian dan para pendukungnya ini minal munafikin itu membela sekitar 300 kan dari 1.000 kaum muslimin yang dari katakanlah jumlah 1.000 pasukan, 300 diantara membela dengan Abdullah bin Ubay ini orang munafikin, pemimpin kaum munafikin di Madinah ketika itu. Nah, selebihnya 7 kaum muslimin itu berangkat. Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram, sisi di mana seorang pejuang sampai pada taraf hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Di sini menggambarkan aspek ketawakalan. Nah, dahulu di antara karakteristik kaum muslimin itu, kalau kita kemudian berkaca kepada mereka, berkaca kepada sejarah para sahabat Nabi SAW misalnya, berkaca kepada sejarah kanjeng Nabi SAW dan juga para sahabatnya, pada suatu masa itu pernah Amr bin Al-As itu, ini menggambarkan aspek kekuatan, keimanan. Dahulu kala ini Amr bin Al-As pernah mengirim surat meminta kepada kepada Khalifah Umar bin Al-Khattab bantuan bala tentara pasukan yang diminta sekitar 4.000 orang. Untuk apa? Lifathi Misra, untuk menaklukkan Mesir yang ketika itu dikuasai oleh Rum, oleh Romawi kan begitu. Bayangkan, ini kaum muslim sudah pada taraf di masa sahabat itu, di masa kekhilafan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, itu sudah berbicara tentang politik luar negeri, dakwah dan jihad. Sampai Mesir yang ketika itu dikuasai oleh musuh, itu hendak ditaklukkan, hendak kemudian dibuka agar kemudian cahaya Islam masuk ke sana. Luar biasa.
Jadi stepnya bukan lagi bertahan dari gempuran musuh. Kalau kemudian hari ini kita mendapati Palestina, kaum muslimin di Palestina itu sendirian. Sendirian dalam arti apa bisa dikatakan tidak ada itu perlawanan berarti dari dari pembelaan yang berarti dan negeri kaum muslimin. Nah, kita mengirimkan katakanlah obat-obatan, mengirimkan makanan. Tapi yang menjadi masalah adalah penjahat Zionis itu beraksi dengan senjata. Dan mereka secara aktif membunuh kaum muslimin. Termasuk secara vulgar membunuh yang anak-anak perempuannya tanpa pandang bulu. Yang mereka hancurkan apartemen bukan markas militer. Lah yang namanya apartemen tempat tinggalnya anak-anak dan perempuan. Wajar kalau kemudian anak-anak perempuan menjadi korban di antara korban yang paling banyak di dalam korban kejahatan Zionis Israel Yahudi laknatullahi alaihim itu sendiri. Nah kita bicara tentang memberikan pertolongan kepada mereka kaum muslimin secara umum karena tiadanya kemudian eksistensi kekhilafahan, tidak adanya sosok khalifah yang menyatukan seluruh kaum muslimin, memegang satu komando, menggerakkan pasukan kaum muslimin dari negeri kaum muslimin. Karena tiadanya kekhilafan dan tidak adanya sosok pemimpin khalifah di tengah kaum muslimin, yang kita dapati adalah untuk bertahan saja tadi warga sipil ini mendapati tantangan sangat besar sekali. Nah dahulu ketika kemudian kaum muslimin pada era kekhilafahan itu bukan hanya katakanlah bertahan, tapi ini sudah sampai pada taraf menyebarkan risalah Islam itu secara aktif dan juga melakukan menegakkan dakwah dan jihadnya sampai pada tataran jihad ofensif untuk membuka menghancurkan. Karena memang dalam sejarahnya yang namanya Romawi dahulu kala ketika dikirimi surat oleh baginda Nabi SAW, sejarah yang panjang. Nabi SAW bayangkan di Madinah itu ketika baru tegak kekuasaan Islam, daulah Islam di Madinah, di Yasrib, itu kajian Nabi SAW mencontohkan dan mengamalkan politik luar negeri, siyasa al-kharijiyah bagi kekhilafan setelahnya, itu adalah dengan dakwah dan jihad. Nabi SAW mengirimkan surat kepada Nabi SAW mengirimkan surat Nabi SAW mengirimkan surat katakanlah ke Kaisar Romawi min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila Malik ila sahibi Rum, dari Muhammad SAW kepada orang yang tinggal di negeri Rum, sahibi Rum. Salamun ala man ittabal huda, salam kesejahteraan bagi orang yang mengikuti jalan Islam, jalan petunjuk. Inni ad'uka ilal Islam, sesungguhnya aku menyuruh engkau kepada Islam. Fa in aslamta falakal malil muslimin. Kalau kemudian kau masuk Islam, maka hak bagimu sama seperti hak kaum muslimin. Wa alaika ma'alaihim, dan kewajiban bagimu sama seperti kewajiban kaum muslimin. Wa ilam tadkhul fil Islam fa'til jizyah. Kalau kemudian engkau tidak mau masuk Islam, maka bayarlah jizyah, tunaikanlah jizyah. Artinya kalau kemudian dia yang pertama Nabi SAW mengajak, bayangkan Kaisar Romawi, kaisarnya katakanlah yang ketika itu dikenal mungkin negara-negara di daya. Di satu sisi Persia, di satu sisi Romawi. Kaisar Romawi sama seperti katakanlah Persia dikirimi surat oleh kanjeng Nabi SAW yang isinya tidak jauh berbeda, mengajak mereka masuk Islam. Ini haknya dakwah, mengajak mereka masuk Islam. Kalau mereka tidak mau, la ikraha fiddin, tidak boleh dipaksa, maka diberikan pilihan, diberikan pilihan yang kedua, dan ditunduk kepada daulah Islamnya, tunduk kepada kekuasaan Islam, statusnya sebagai kafir ahlu dhimmah, yang kemudian wajib membayar jizyah. Lakinya itu kan begitu, membayar jizyah itu sendiri. Apa yang kemudian terjadi? Kaisar Romawi menolak, makanya perjalanannya panjang, terjadi kemudian peperangan, perang Mu'tah, perang Tabuk, bagaimana kemudian 2 kali peperangan besar ini di 2 peperangan sebelum luar biasa sebelum wafatnya kanjeng Nabi SAW, dan perang Tabuk itu perang dengan Romawi, di mana Romawi jangankan bertemu pedang dengan pedang, itu mereka sudah kabur duluan ketika mendengar dari kejauhan kanjeng Nabi SAW juga para sahabat itu bergerak dari Yasrib Madinah itu menuju Tabuk yang jaraknya itu ratusan atau bahkan 1000-an kilometer, luar biasa.
Bayangkan kita mendapati itu, di masa dahulu kala hidupnya para pejuang itu ketika kemudian mereka berada pada fondasi keimanan menegakkan syariat Islam sampai pada taraf musuh saja baru mendengar dari kejauhan, dan ini menjadi gambaran dari apa yang kemudian disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa Allah telah menanamkan rasa takut kepada musuh dari jarak sekian. Jadi baru mendengar saja Nabi SAW datang itu mereka sudah kalang kabut. Ini yang terjadi kepada Abu Sufyan itu dan rekan-rekannya, kan begitu. Ini pula yang kemudian kita dapati bagaimana musuh itu dalam hal ini kita mendapati orang-orang Romawi itu yang punya sejarah, katakanlah dengan sejarah perang yang begitu lama, itu ketika menghadapi Kanjeng Nabi SAW mereka sudah lari ketakutan hingga bersembunyi di balik bentengnya. Nah, ketika kaum muslimin datang ke Tabuk itu sudah jauh-jauh datang, ternyata tidak ada, tidak ada. Sudah tidak ada, pasukannya sudah meninggalkan medan perang. Mereka kalah sebelum berperang. Itu buktinya ada. Dan dalam hal ini sampai kemudian pada kondisi, karena di dalam perang Mu'tah orang-orang Romawi jelas mereka mengalami kekalahan telak. Padahal dalam perang Mu'tah itu yang memimpin langsung perangan itu bukan Kanjeng Nabi SAW. Nabi SAW menyerahkan, mewakilkan kepada sahabatnya Abdullah bin Rawah dan sebagainya, kan. Itu yang kemudian kita dapat dalam sejarah. Nah, bagaimana kemudian musuh itu dikalahkan, memalukan. Dalam hal ini jumlah mereka jauh. Jumlah katakanlah kaum Romawi itu berlipat-lipat, mereka 100 ribuan. Wallahu alam. Dalam perang Tabuk mereka malah lari ketika mendengar Nabi SAW datang. Nah, bayangkan dahulu di masa kekhilafan Umar bin Al-Khattab, Amr bin As ini mengirim surat kepada kepada Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, meminta bantuan 4.000 pasukan. Akhirnya bagaimana yang terjadi? Khalifah Umar di dalam beberapa kitab hadis dan sirah itu digambarkan, inni qad amdadtuka bi arba'ati alaf rajulin. Sesungguhnya aku telah mengirimkan bantuan kepadamu itu sebanyak 4.000 orang, 4.000 orang. Ala kulli alfin rajulun. Nah, tapi 1.000 ini diwakili seorang, rajulun minhum. Karena satu orang dari mereka ini rajulun minhum maqamal alaf. Jadi satu orang dari mereka itu setara dengan kedudukan 1.000 orang. Bayangkan kita mendapati di dalam fase sejarah itu, dan ini kisah yang menarik, dan jangan salah, apa yang kemudian terjadi, Mesir berhasil ditaklukkan dengan bi'aunillahi tabaraka wa ta'ala, tentunya dengan wasilah 4 orang ini, dengan bantuan 4 orang ini. Jadi ada satu masa di mana Amr bin Al-As itu jadi meminta 4.000 tambahan pasukan kaum muslim. Ketika itu Amr sudah mengepung, sudah berada di depan jalan menuju Mesir ini dengan pasukannya. Tapi dalam hal ini, dalam situasi yang alot pada akhirnya Ammar itu minta bantuan ke pusat kekhilafan ketika itu untuk mengirimkan bantuan sekitar 4.000 tambahan, kan begitu. Nah, ini digambarkan di dalam kitab-kitab sirah, termasuk dalam kitab Hayatus Sahabah. Jadi dalam keterangan riwayat itu, lama abta ala Umar bin Khattab fathu Misr kataba ila Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Ini ketika kemudian Umar bin Al-Khattab mendapati terlambatnya penaklukan Mesir itu, maka khalifah itu mengirim surat kepada Amr bin Al-As. Amma ba'du faqad ajabtu libta'ikum an fathi Misr. Amma ba'du, sesungguhnya aku sangat heran atas keterlambatan kalian, yakni terlambat atau lambat lah, bati libta'ikum an fathi Misr, dalam proses penaklukan Mesir. Kenapa lama? Mungkin ibaratnya begitu. Tuqatilunahum mundzu sinin, kalian telah memerangi mereka bertahun-tahun. Wa madzaka illa lamma
tahum wa ahbabtahum minad dunya mahabba adubukum. Tidaklah terjadi yang demikian ini melainkan apa yang kemudian terjadi kepada apa yang kemudian terjadi kepada kalian, apa yang kemudian kalian cintai dari dunia sama seperti apa yang kemudian musuh kalian cintai. Di dalam hal ini mungkin ibaratnya koreksi, suatu bentuk muhasabah dari khalifah itu kepada bawahannya, kepada kaum muslimin ketika itu, bahwa ada sesuatu di mana keterlambatan ini terjadi dipandang oleh khalifah karena persoalan mungkin kekuatan aspek keikhlasan dan sebagainya. Wa inna Allah tabaraka wa ta'ala la yansuru qauman illa bisidqi niyatihim. Karena sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan menolong suatu kaum melainkan dengan keikhlasan, kejujuran niat mereka. Wa qad kuntu wajjahtu ilaika arba'ata nafarin, dan sungguh aku telah mengirimkan kepada engkau 4.000 orang. Wa alamtuka anna rajula, dan aku mengajari dan aku memberitahumu anna rajula minhum maqama alif, bahwa seorang dari mereka prinsipnya setara dengan 1.000 orang. Maqama alfi rajulin alama a'rifu, berdasarkan apa yang aku ketahui. Jadi dalam penilaian Khalifah Umar bin Al-Khattab, 4 orang ini, satu orangnya berbanding selevel dengan 1.000 orang. Illa an yakuna gai yuruhum, dalam hal ini ma goyur-goyrihim. Jadi dalam hal ini melainkan karena sifat guyurnya mereka. Jadi ya berbicara tentang keikhlasan, keimanan mereka itu tidak sama seperti orang kebanyakan. Fa iza ataka kitab hadza, kalau kemudian telah datang ke suratku ini kepadamu, fakhtubun nas, maka berkhutbahlah engkau di depan manusia. Wa hadduhum ala qitali aduwihim, dan kemudian ya ibarat dorong kemudian mereka untuk berperang, merangi musuh mereka. Warghibhum fis sabri wan niyah, dan juga ingatkan kemudian mereka untuk bersabar dan juga meluruskan niatnya. Nah dalam hal wa qadima ulaika al-arba'ah fi sudurin nas. Wa qaddim ulaika al-arba'ah fi sudurin nas, lalu hadapkan keempat orang ini di hadapan manusia. Wa'murun nasa, kemudian perintahkan kepada manusia an yakunu lahum sadmata rajulin wahidin waliyakun dzalika inda zawal yaumal jum'ah fa inna sa'ah tanzilu fiha rahmah wa qad al-ijabah. Nah dalam hal ini perintah dari Khalifah Umar bin Al-Khattab agar penyerangan dilakukan di hari Jumat, di mana pada hari itu pada detik-detik turun kemudian rahmat dari Allah, waktu untuk ijabah doa. Nah apa yang dan kemudian ya tadi berdoa kepada Allah, meminta nasr atau pertolongan atas musuh. Nah, falamma ata amran al-kitabu, ketika kemudian surat dari Khalifah Umar ini datang kepada siapa? Kepada Amr bin al-As zaman nasa. Kemudian Amr bin al-As mengumpulkan orang-orang, wa qara alaihi, membacakan surat tersebut di depan mereka. Famada'a ulaika nafar, kemudian beliau Amr bin al-As memanggil keempat orang ini. Nah, siapa kemudian mereka? Mereka adalah sosok yang kemudian disebutkan di dalam kitab Haidus Sahabah, dan dalam beberapa keterangan kitab-kitab dalam riwayat yang mereka adalah Az-Zubair bin Al-Awwam wal Miqdad bin Al-Aswad wa Ubadah bin As-Samit wa Muslamah bin Mukhallad radhiyallahu taala anhum. Dan mereka di antara jajaran minal sabiqin al-awwalun, di antara jajaran orang yang masuk Islam pada kali pertama. Nah ini menarik memang dalam hal ini kita mendapati Az-Zubair bin Al-Awwam yang dikenal sebagai hawarinya Kanjeng Nabi SAW, wal Miqdad bin Al-Aswad, Ubadah bin As-Samit, wa Maslamah bin Mukhallad radhiyallahu taala anhum, ini yang kemudian dinilai
oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab, satu orang di antara mereka setara dengan 4.000 orang. Dalam hal ini faqad damahum amaman nas. Dalam hal ini Amr bin Alas meminta mereka untuk berdiri di hadapan manusia. Wa amaran nasa an yatatahharu. Kemudian Amr memerintahkan manusia untuk bersuci, wa yusallu raka'ataini, melaksanakan salat 2 rakaat. Tsumma yargabuna ilallah, meminta kepada wa yas'alunahu an-nasra. Jadi mereka kemudian berdoa kepada Allah, meminta pertolongan. Apa yang kemudian terjadi? Fafatallahu alaihim. Allah menaklukkan Mesir ya, dengan perantaran tangan mereka. Ini menarik ya. Dalam situasi perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala yang namanya aspek keimanan, ketawakalan ya. Ini yang kemudian pada hakikatnya menghidupkan para pejuang di dunia wal akhirah. Bagaimana kemudian kita mendapati sosok-sosok para sahabat ini yang selevel pada aspek apa? Ini yang kemudian dikomentari oleh para ulama pada aspek keikhlasannya, keimanannya. Aspek contoh ini misalnya Al-Miqdad bin Amr itu. Di dalam kitab Ushulul Ghabah fi Ma'rifati Sahabat, wa huwa qadimul Islam minas sabiqin wa hajara ila ardil Habasyah. Tsumma 'ada ila Makkah wa lam yaqdir 'ala al-hijrah ila al-Madinah lamma hajar ilahi Rasulullah sallallahu fabaqi ila an ba'atsallahu sallam Ubaidah bin Al-Harith fi Sariyah. Nah, dalam hal ini Al-Miqdad ini yang kemudian digambarkan dalam kitab Ushulul Ghabah sebagai orang yang pertama kali masuk Islam di antara jajaran minal sabiqun al-awwalun, di mana beliau orang yang kemudian pergi ke negeri Habasyah untuk hijrah kali pertama kaum muslimin ke sana, kemudian kembali ke kota Mekah, tapi kemudian falam yaqdir alal hijrah ilal Madinah, tapi beliau termasuk jajaran yang kemudian belum mampu berhijrah ke Madinah, ke Yasrib ketika Nabi SAW berhijrah ke sana. Fabaqi ila an ba'atsallahu sallam, maka beliau kemudian tinggal di sana sampai kemudian Nabi SAW mengutus Ubaidah bin Al-Harith dalam satu pasukan kecil itu. Nah, dalam hal ketika itu wa kana al-Miqdad wa Utsbah bin Ghazwan qad kharaja ma'al musyrikin yatawassala ilal muslimin. Jadi dalam hal ini Al-Miqdad ini selamat ketika Nabi SAW mengirimkan satu pasukan kecil dipimpin oleh Ubaidah bin Al-Harith bertemu dengan kaum musyrikin yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal ketika itu. Nah ini kan cuma tidak terjadi peperangan pada akhirnya Miqdad ini ibaratnya menyelamatkan diri bergabung dengan pasukan kaum muslimin. Nah ini bifadillahi ta'ala. Tapi kita mendapati kita mendapati di masa Umar bin Al-Khattab itu beliau termasuk orang yang kemudian dinilai oleh khalifah setara dengan 1.000 orang pada aspek keimanan, keikhlasan. Karena pada hakikatnya Allah yang kemudian berikan kekuatan, dan kekuatan itu diraih dengan yang namanya pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha perkasa dalam hal ini didapatkan, dijemput dengan tadi aspek keimanan, keikhlasan. Maka relevan kalau kemudian dengan bantuan 4 orang ini Allah kemudian memberikan pertolongan kepada pasukan Amr bin Al-As. Bergabung 4 orang ini menaklukkan Mesir itu sendiri dari Romawi. Ini luar biasa. Maka dalam hal ini kembali kepada perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa'tasim bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kemudian engkau kepada tali Allah dan jangan kemudian berpecah belah. Nah, keterpecah belahan ini ketika orang terpecah belah dalam kubangan pemikiran-pemikiran kufur, pemikiran-pemikiran menyesatkan, menyimpang dari Islam, pemikiran komunisme, kapitalisme, liberalisme, demokrasi, liberalisme, ini hakikatnya masuk dalam larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala wa la tafarraqu. Karena ketika Allah merintahkan wa'tasu bihablillah, berpegang teguhlah engkau kepada tali Allah. Ini berbicara tentang persatuan yang lebih dari sekedar persatuan fisik, tapi melainkan persatuan pemikiran, fikrah dan juga thariqah, metode kehidupan. Jadi ketika Allah merintahkan wa'tasu bihablillah, ini berbicara tentang aspek fikrah dan juga thariqah, berpegang teguh kepada tali Allah. Tali Allah ini gambaran dari bahasa kiasan majazul isti'arah.
Allah minjam istilah hablullah untuk menggambarkan din Allah tabaraka wa ta'ala itu sendiri. Dan berbicara tentang din, dia berbicara tentang pemikiran, tentang fikrah, pemikiran Islam dan juga thariqah Islam, metode kehidupan Islam itu sendiri. Wala tafarraqu, dan janganlah kemudian kalau pecah belah. Bagaimana? Kebalikan dari i'tisam terhadap hablullah. Maka itu yang dimaksud dengan wala tafarraqu dan janganlah kemudian kalian bercerai-berai, maknanya adalah tadi, yakni bercerai-berai karena tidak berpegang teguh kepada tali Allah. Jadi masing-masing punya talinya. Yang satu talinya tali kapitalisme hari ini, itu hari ini. Yang satu tali komunisme, waliyadzubillah, kapitalisme dengan berbagai macam runutan anak-anaknya, liberalisme, pluralisme, faham-faham demikian. Ini yang hakikatnya menggambarkan tafaroku. Apa yang kemudian terjadi kepada terakhir, apa yang kemudian terjadi kepada kaum muslim Palestina hari ini akibat dari tadi pada prinsipnya iftirakul ummah, berpecah belahnya umat dengan ragam, oleh sebab terpecah-pecah oleh ragam sebab pemikiran-pemikiran yang kemudian mencerai-beraikan mereka, menjauhkan mereka dari persatuan kaum muslimin, dari penegakan al-khilafah yang menjadi simbol persatuan kaum muslimin, penegakan syariat Islam itu sendiri, i'tisam bihablillah itu sendiri. Ini kan menjadi PR. Nasallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.